Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Febrina, NIM 2402033. Di sini saya ingin membahas tentang laporan praktikum bunga dengan dosen pengampu Ibu Samiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Salah satu organ yang paling banyak dibicarakan pada mata kuliah botani dasar adalah bunga. Hampir semua tumbuhan yang tergolong spermatofoid memiliki bunga. Hanya saja kadang-kadang bunga tersebut memang terlihat seperti bunga yang dikenal halayak umum. Namun tidak sedikit struktur bunga tersebut terlihat tidak biasa, sehingga kadang-kadang orang menyebutkan bahwa ada beberapa tumbuhan yang tidak pernah berbunga, meskipun sesungguhnya tidaklah demikian. Lingkup isi yang pertama, struktur bunganya terbagi menjadi dua: jumlah dan tata letaknya dalam tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga terdapat ada beberapa jenis: tangkai bunga, dasar bunga, kelopak atau calyx, mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, putik atau pistilium, bunga tunggal dan bunga majemuk. Rumus dan diagram bunga. Setelah pelaksanaan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu: yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bunga. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat rumus dan diagram bunga. Alat dan bahan. Alat: tisu, mikroskop, pisau silet, pipet tetes, gelas beaker, kaca prepare, kaca penutup prepare. Bahan yang pertama, bahan segar, bunga kembang sepatu atau yang masih kuncup. Yang kedua, preparat awetan penampang melintang dan membujuk, bunga cengkeh bagian hippotium dan evatium, brevitium, lilium. Yang ketiga, empelur ketela pohon, reagen fluoroglucin, HCE 25% kloral hidrat. Cara kerjanya: yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Yang kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Yang ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. Yang keempat, buatlah irisan melintang tangkai bunga, daun kelopak, daun mahkota, filamentum, atrea. Dari bunga sepatu, empelur digunakan untuk membantu mengiris daun kelopak, mahkota, filamentum, dan antera. Amatilah masing-masing preparat pada mikroskop cahaya. Gunakan reagen atau kloral hidrat untuk menjernihkan preparat, fluoroglucin dan HCI 25% untuk memperjelas susunan berkas pengangkut. Amatilah jaringan penyusun tangkai bunga, kelopak, mahkota, filamentum, dan antera. Buatlah gambar skema secara penuh dan gambar secara rinci satu sektor atau satu bagian dari masing-masing preparat yang kalian amati. Gambarlah bentuk polen yang tampak dari masing-masing preparat. Tentukan struktur yang menyerupai batang atau cabang dan struktur yang menyerupai daun. Cara kerjanya: melintang bunga cengkeh bagian hippotium dan evatium. Amatilah preparat di bawah mikroskop cahaya pada perbesaran lama. Identifikasilah bagian-bagian dan jaringan penyusun bunganya. Di manakah dapat ditemukan kelenjar minyak atsiri, ovarium, dan jaringan airin kimia? Apa tipe placenta pada bunga cengkeh? Buatlah gambar skema secara penuh dan gambar secara rinci satu sektor atau satu bagian dari masing-masing preparat yang kalian amati. Melintang prevantium, bunga lilium. Amatilah preparat yang di bawah mikroskop cahaya pada perbesaran lama. Identifikasilah bagian-bagian dan jaringan penyusun prevantium. Amatilah tipe berkas pengangkutnya. Buatlah gambar skema secara penuh dan gambar secara rinci satu sektor atau satu bagian dari masing-masing preparat yang kalian amati. Kembalikanlah mikroskop dalam keadaan bersih, sehingga setelah saudara selesai melakukan pengamatan,
penelitian mahkota bunga kertas, data sampel yang digunakan sebanyak 3 data pada masing-masing sampel citra dengan masing-masing memiliki 3 atribut yaitu red, green, dan blue. Hasil penelitian kelopak bunga kertas. Kelopak yang bunga kertas atau bougainvillea berbentuk tabung dengan panjang 2,4 mm. Bunga kertas memiliki kelopak bunga yang tipis seperti kertas. Hasil penelitian tangkai bunga kertas. Penelitian ini menemukan beberapa keragaman baru pada populasi tanaman bunga kertas generasi M5 seperti gradasi warna bunga pita, daun bentuk yang tidak normal, dan kemunculan bunga pita baru pada kuntum bunga. Hasil penelitian mahkota bunga sepatu. Terdapat kelenjar madu yang akan membuat serangga menjadi tertarik untuk menghinggapinya. Hasil penelitian putik bunga sepatu. Kepala putik bunga sepatu yang memiliki bentuk sedikit melingkar dan juga pada bagian putik ujung adalah kepala putik. Hasil penelitian putik bunga asoka. Bunga asoka juga mengandung glikosida, flavonoid, tanin, dan saponin yang dapat menghasilkan pewarna. Flavonoid dan tanin dapat menghasilkan perubahan warna yang tajam pada rentang pH tertentu. Hasil penelitian kelopak bunga sepatu. Kelopaknya yang berwarna hijau dan memiliki fungsi guna melindungi bunga yang masih muda. Hasil penelitian kelopak bunga alamanda. Bunga ini memiliki bentuk lonceng dan biasanya berwarna kuning cerah, tetapi ada juga yang berwarna merah, ungu, atau putih. Kemudian tangkai bunga alamanda. Bunga alamanda merupakan bunga sempurna yang memiliki benang sari dan putih di bagian cekung mahkota di bagian dalam. Hasil penelitian mahkota bunga alamanda. Mahkota bunga alamanda berwarna kuning, berlobus 5, dan menyebar. Bunga alamanda memiliki bentuk corong, tumbuh di ketiak daun, dan memiliki benang sari dan putih di dalam bagian cekung mahkota bagian dalam. Tangkai bunga asoka. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak bunga asoka memiliki usia simpan hingga 14 hari. Semakin tinggi nilai pH, maka warna ekstraknya akan semakin pudar. Hasil penelitian putik bunga alamanda berada di bagian cekung mahkota, bunga di bagian dalam. Bunga alamanda merupakan bunga sempurna yang memiliki benang sari dan putik. Tangkai bunga melati. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media tanam lumpur saw ditambah pupuk kandang sapi memberikan hasil pertumbuhan terbaik untuk setiap parameter pertumbuhan yang diamati. Mahkota bunga melati berbentuk lingkaran mengerut seperti trompet yang berwarna putih dan berbau wangi. Kelopak bunga melati. Bunga melati termasuk salah satu jenis dari semut dan tanaman merambat dalam keluarga zaitun atau Liliaceae. Hasil penelitian kelopak bunga sepatu. Kelopaknya yang berwarna hijau dan memiliki fungsi guna melindungi bunga yang masih muda. Pembahasannya ialah bunga yang mempunyai kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari disebut bunga lengkap. Bunga disebut bunga sempurna jika memiliki alat jantan atau benang sari dan alat betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga yang demikian disebut bunga banci atau hermafrodit. Bunga bisa dikatakan sebagai tumbuhan yang membutuhkan binatang-binatang, angin, dan manusia untuk melakukan penyerbukan. Bunga yang tidak melalui penyerbukan maka tidak akan bisa berkembang.